Kedatangan rombongan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno di Pendopo Wahya Wibawa Graha disambut langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto dan Ketua DPC P3 Kabupaten Jember Kiai Haji Muhammad Madini Farud. Dalam agendanya ke Kota Tembakau kali ini, Sandiaga menjadi pembicara dalam dialog interaktif bertajuk pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan ekonomi umat. Sekaligus menjadi tamu istimewa silaturahim dan holakoh ulama pengasuh pondok pesantren dalam rangka Harlah Emas P3 yang ke-50. Sandiaga mengaku terkesan dengan kemajuan Kabupaten Jember, terutama di sisi ekonomi kreatif dengan potensi UMKM dan pariwisata termasuk wisata religi. Selain dari keunggulan pariwisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya maupun wisata religi. Seperti kita ketahui, ikon dari event nasional yang akan terus meningkat menjadi event dunia, event internasional adalah Jember Fashion Carnival. JFC ini tahun ini formatnya akan lebih baik dan saya ingin mengundang Pak Bupati untuk memaparkan JFC ini di Berlin. Kebetulan ada konferensi pariwisata dan event terbesar dunia, di mana saya ingin wisatawan mancanegara, karena kita sudah lepas dari COVID ini, untuk bisa hadir di Jember, apalagi sekarang sudah ada terkoneksi dengan 2 kali penerbangan ke Jember. Pada tahun 2023, Pemkab Jember akan mengakomodir potensi ratusan pesantren yang tersebar melalui ekonomi mekanisme digitalisasi, diantaranya yaitu e-katalog. Melalui katalog digital yang menampilkan info teknis dan produk unggulan, Pemkab Jember juga akan menggandeng sejumlah perusahaan perbankan untuk berkolaborasi memajukan ekonomi umat. Dengan pengusaha, kita konekkan, kolaborasikan dengan perbankan 41 ini. 41 dengan sistem digitalisasi semuanya, semua itu online semua yang bisa dikontrol, dan itu 41 itu koperasi itu untuk memenuhi kebutuhan pesantren. Pesantren itu produsen sama konsumen ini kan ada semua, gitu. Kita tinggal catat kebutuhannya apa, beli ini, beli apa, ini kita kumpulkan satu, nah jadi harganya bisa turun jauh. Jadi situ akan kita coba, dan ini pembayarannya cashless semuanya, non tunai. Kita dengan perbankan di anak-anak santri kita mulai coba untuk membayar non tunai ya, non tunai. Sehingga yang terjadi nanti akan rapi. Biasanya kan di pesantren kan harus kita mulai belajar disiplin tentang ini. Bagaimana kita orang tua bisa kontrol anaknya juga. Kalau dia dititipin duitnya cepat habis. Kalau udah ada pakai cashless kan nggak bisa cepat habis. Transfer orang tua. Orang tua nanti di situ ngisinya gitu. Jadi bisa lebih bagus. Untuk ini bagian dari edukasi juga di situ. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan warga desa Kasian Timur yang tergabung dalam Persatuan Tumbangan Gunung Sadeng atau PTGS melakukan aksi blokade jalan dengan cara membakar ban bekas. Sambil berorasi, mereka menuntut pemerintah segera menerbitkan izin ataupun surat rekomendasi supaya warga Puger bisa mengelola Gunung Sadeng seluas 10 hektar untuk menyambung hidup. Warga merasa dirugikan sejak Gunung Sadeng dikuasai oleh sejumlah perusahaan. Warga juga mengaku keberatan dengan batu kapur seharga Rp50.000 per ton, sehingga menginginkan agar harga batu kapur di bawah Rp40.000 per ton. Sampai terbit SK, rekomendasi itu diturunkan. Kami sudah dari kemarin, dari dulu, bahkan kemarin tanggal 26 Januari, Disperindak semuanya itu pihak terkait aset sudah menyurvei semuanya, sudah selesai semua. Jadi kita tinggal menunggu ini SK rekomendasi untuk PTGS. Nah, ini untuk melindungi masyarakat ini. Tumangan. Jadi saya tidak mau tahu itu apa. Yang penting ini kemauan masyarakat atas wadahnya PTGS ini. Bukan perutnya saya, teman-teman, bukan perut semuanya ini. Setelah melakukan aksi unjuk rasa sejak pagi hari, kemudian demonstran ditemui oleh Kepala Disperindak Jember Bambang Saputro yang didampingi oleh Muspika Puger dan Kepala Desa Kasian Timur. Tetapi menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, dan mulai tahun kemarin 2022 kemarin sudah dilimpahkan kewenangan pertambangan, perizinan pertambangan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kondisi saat ini
sudah terpotong habis kepada perusahaan-perusahaan yang lurus langsung ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Bahan baku batu gamping yang ditemukan teman-teman PTGS dari Desa Kasihan Timur, perusahaan-perusahaan yang memiliki perizinan lengkap di Gunung Sadeng dari pemerintah pusat dan provinsi tersebut siap akan membantu mensuplai bahan baku batu gamping kepada PTGS. Namun warga yang mengaku belum puas dengan penjelasan Disperindak berencana akan melakukan unjuk rasa sampai tuntutan mereka terpenuhi. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Lalu lintas kendaraan berat terpaksa dialihkan untuk melewati jalur selatan karena adanya aksi unjuk rasa blokade jalan di Jalan Raya Kasihan, Jember. Kondisi ini ternyata sangat dikeluhkan oleh warga Desa Mojosari, Kecamatan Puger. Bahkan mereka berencana akan memblokade jalan tersebut untuk melarang kendaraan berat melintasi jalur Mojosari. Karena kelas jalan ini dinilai tidak cocok dilintasi kendaraan berat dari Tambang Gunung Sadeng. Jika hal tersebut dibiarkan, maka jalur Puger Gumukmas dianggap tidak akan bertahan lama dan cepat hancur, sehingga masyarakat sekitar akan sangat dirugikan. Buat pengalihan arus, dari Desa Mojosari menolak warga Desa Mojosari karena kalau dilewati alat berat itu cepat rusak. Dulu pernah dilewati itu jika sampai 1 bulan sudah rusak jalannya itu. Ya, menolak pokoknya. Sebenarnya sih ya kami sebagai warga yang keberatan karena ini udah lama sebenarnya, ini jalannya udah rusak, sekarang sudah dibenahi, sekarang mau dilewati lagi. Nah, terus ini bagaimana kalau nantinya rusak lagi? Siapa yang harus bertanggung jawab nanti? Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jember diwakili oleh Pertemuan tim penataan Gunung Sadeng pemerintah dengan 4 perusahaan pengelola tambang kapur berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Jember Rabu siang. Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Arif Cahyono, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bambang Saputro. Giat ini menindaklanjuti adanya aksi unjuk rasa dan blokade jalan oleh sejumlah warga yang tergabung dalam Persatuan Tumangan Gunung Sadeng di Desa Kasihan Timur Selasa pagi yang menuntut hak pengelolaan tambang kapur. Sekaligus membahas skema pembagian hak pengelolaan milik perusahaan yang sudah diplot oleh pemerintah provinsi selaku pemilik kewenangan kepada warga sekitar. Dalam pertemuan kali ini, pihak Pemkab Jember menyatakan tetap berpegang pada pendirian untuk mengakomodir tuntutan warga. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berhati-hati dalam mengambil langkah sebab tidak ingin melanggar aturan yang berlaku. Selain kaitan pengurusan izin kepada pemerintah provinsi, Pemkab Jember juga menyiapkan langkah antisipasi akan potensi penyalahgunaan pengelolaan lahan di Gunung Sadeng apabila dikehendaki oleh perusahaan. menindaklanjuti perintah Pak Bupati menyikapi peristiwa penyampaian pendapat oleh sebagian teman-teman yang menamakan diri Persatuan Tumangan Gunung Sadeng. Maka ada 2 hal yang kita lakukan secara bersama-sama karena ini harus komprehensif ya. Awal adalah kita harus menjelaskan pada teman-teman tentang bagaimana proses perizinan itu. Bahwa ANSI itu perizinan itu bukan pada kewenangannya kepada kabupaten. Oleh karena itu ada 2 sekarang, Komisi B bersama beberapa teman-teman dari Pemkab dan ada juga dari perwakilan masyarakat itu yang sekarang di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk jelasan. Salah seorang perwakilan perusahaan mengaku bersedia apabila memang disarankan untuk berbagi hak kelola dengan warga sekitar. Tentu saja dengan regulasi yang jelas, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak baik perusahaan maupun pemerintah. Memang menawarkan solusi terakhir, itu solusi terakhir. Karena kami juga baru mengurus izin, belum produksi, guna abadi belum produksi. Jadi 13,38 yang kami ajukan. Kalaupun memang boleh berbagi, ya kami akan berbagi, tergantung dari pihak Pemkab ataupun BSDM. Provinsi? SDM, provinsi ya. Jadi kami tidak akan mungkin bisa menabrak undang-undang karena itu produk pemerintah, pasti itu. Nah, kembali kepada permintaan mereka 10 hektar, apakah bisa diotak-atik dari yang lahan yang ada, ya itu masih proses.
Masih proses. Kami dengan Pemkab masih melakukan solusi yang terbaik. Artinya pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Pasti nantinya tidak win-win solution, tapi dari peraturan undang-undang yang ada itu bagaimana kita harus mengeluarkan kebijakan. Tentunya dari Pemkab, bukan dari kami, Pak. Kalau kami kan sama warga negara, cuma dalam bentuk perusahaan, artinya kami patuh terhadap aturan yang ada. Kalaupun Pemkab ada kebijakan dengan ESDM provinsi, yaitu kami tetap akan manut. Seperti itu. Jadi tetap kami akan siap berbagi dengan masyarakat. Toh kami juga bagian dari masyarakat. 100% karyawan kami juga dari masyarakat Ugersa. Di sisi lain, pada waktu bersamaan DPRD melalui Komisi B tengah berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi di Surabaya guna menuntaskan polemik pengelolaan tambang kapur Gunung Sadeng. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Puluhan warga desa Purwoasri Gumukmas mendatangi balai desa setempat yang bertujuan untuk melakukan mediasi sekaligus klarifikasi terkait dengan rusaknya jalan desa yang menghubungkan Dusun Sambileren Desa Purwoasri dengan Desa Tembok Rejo Gumukmas. Jalan yang awalnya baik namun semenjak dilalui dam truk pengangkut tanah yang diduga muatannya melebihi kapasitas dan konstruksi jalan yang pondasinya kurang baik menyebabkan jalan tersebut rusak. Rusaknya jalan dinilai sangat membahayakan pengguna jalan terutama pada malam hari. Rudi sebagai penanggung jawab tambang mandiri mengatakan bahwa pihak penambang sanggup memperbaiki jalan tersebut. Dirinya juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat material akan didatangkan. Sekaligus pengerjaannya akan menggandeng Dinas PU Bina Marga. Rencananya kita kembalikan, awalnya baik ya kita kembalikan sesuai dengan semula. Diaspal lagi. Kalau pengamatan saya memang kurang layak. Soalnya dari aspal sendiri sudah kualitasnya kurang baik. Jadi kita perbaiki sekalian gitu. Ali Maksum, tokoh masyarakat setempat mengaku, dari pertemuan tersebut pemerintah Desa Purwoasri dan penambang sanggup akan memperbaiki jalan yang rusak, tetapi menunggu selesainya kegiatan penambangan. Karena tidak memungkinkan jika jalan tersebut diperbaiki, namun masih dilalui truk pengangkut tanah. Kami klarifikasi dengan pemerintah desa terkait rusaknya jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut penambangan tanah. Tadi kita sudah mediasi baik dengan pemerintah desa juga dengan pihak penambang, juga dihadiri oleh 3 pilar. Pihak penambang menyampaikan sanggup untuk membenahi jalan yang rusak akibat pengangkutan material tanah tersebut. Dari Purwoasri Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Sumur kuno yang tertimbun tanah ini ditemukan di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, tepatnya di area pembangunan Masjid Riyadus Sholihin di dekat makam almarhum Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Awalnya, para pekerja sedang menggali pondasi, namun di kedalaman 4 meter cangkulnya terbentur batu. Setelah diamati ternyata bebatuan tersebut tersusun melingkar berbentuk bibir sumur. Menurut santri yang saat ini menjadi kontraktor Arif Rahardian, sumur tersebut sempat mengeluarkan bau harum sehingga ia meyakini bahwa sumur kuno tersebut merupakan sumur obat atau sumur keramat yang konon dulunya menjadi tempat minum dan mandi sebagai pengobatan para pasien penyakit kulit. Jadi ini yang mungkin yang dinamakan sumur obatnya Habib Soleh yang dulu mungkin ini gitu loh Pak. Ada seorang tamu yang datang ke Habib itu lagi sakit, satu kampung kan itu Pak, sakit gatal-gatal gitu. Ternyata sama Habib cuma diambilkan air dari sumur, terus dikasih doa sama Habib, terus dikasihkan ke tamu tadi, dan alhamdulillah tamunya sembuh. Habis itu berbondong-bondong Pak, tamunya itu berbondong-bondong. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Program bis sekolah gratis ini sejatinya sudah sejak tahun 2016 silam. Namun karena pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir harus terhenti sementara. Dan baru di tahun ini program tersebut kembali dijalankan. Tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan fasilitas bis sekolah gratis ini. Penumpang hanya diwajibkan berseragam sekolah dan berangkat di jalur atau rute yang sudah ditentukan dari hari Senin sampai Sabtu.
Untuk rutenya, bis sekolah ini melalui beberapa titik. Saat jam berangkat sekolah sekitar pukul 6 pagi, keberangkatan bis diawali di titik Terminal Tawang Alun Jember. Kemudian Jalan Hayam Muruk, Jalan Gajah Mada, Perempatan Argopuro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Teguh Umar, dan berakhir di Jalan Kutai, tepatnya di SMP Negeri 9 Jember. Sementara untuk jam pulang sekolah, bis berangkat sekitar pukul 1 siang dari SMP Negeri 9 melalui rute yang sama seperti keberangkatan dan berakhir di Terminal Tawang Alun. Keberadaan bis sekolah gratis ini disambut positif oleh siswa. Selain aman dan nyaman, juga bisa mengirit biaya untuk berangkat dan pulang sekolah. Lebih nyaman aja saat pulang saat sekolahnya gak ada yang jemput lah gitu, kadang dari siswa, jadi lebih nyaman. Bantuin kakek saya juga banyak kerjaan, jadi saya naik. Ditanya biaya nggak? Nggak usah, gratis. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono menuturkan, program bis sekolah gratis ini merupakan kelanjutan dari program yang telah ada dan baru bisa dihidupkan kembali pada tahun 2023 ini. Selain untuk membantu meringankan beban masyarakat, utamanya biaya berangkat dan pulang sekolah, bis sekolah gratis ini juga sebagai upaya untuk menekan angka laka lantas di jalan raya. Bis sekolah ini baru kita launching tanggal 16 Januari kemarin. Jadinya memang bis sekolah ini sudah ada sejak 2016, berhubung pandemi, jadi diistirahatkan dulu, baru beroperasi lagi 2023 ini. Dan alhamdulillah dari tanggal 16 sampai sekarang, tanggal 19, animonya semakin hari semakin meningkat. Selain mengurangi angka kecelakaan dari pelajar, kami juga membantu masyarakat Jember, Kabupaten Jember yang perekonomiannya kurang sehingga bisa menekan angka biaya sekolah ya. Dan selain itu juga kami dengan beroperasinya bis pelajar ini membantu adik-adik yang selama ini kesulitan angkutan menuju sekolahnya. Di sisi lain, rute bis sekolah gratis ini dibuat berbeda dengan jalur angkutan umum ataupun angkot. Hal ini untuk menghindari dan tidak mengganggu potensi pendapatan pengusaha angkutan umum. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV, melaporkan. Rumah Nenek Sakinem, buruh tani berusia 81 tahun, warga Dusun Kalimalang, RT 1, RW 9, Desa Mayangan, Gumukmas ini, rusak parah akibat tersambar petir. Menurut saksi mata Albar, kondisi saat peristiwa itu terjadi sangatlah mencekam dan mengerikan. Kerasnya suara sambaran petir seperti suara ledakan bom. Apalagi lampu PLN saat itu langsung padam, sehingga lingkungan sekitar menjadi gelap gulita. Rumah Sakinem hancur berantakan sehingga dipenuhi pecahan genting, plafon, bahkan bagian tembok juga retak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Kejadiannya itu pukul 5:30, ada petir langsung hantam rumah ini, Pak. Nah, terus kerasnya petir gimana, Pak? Yang tadi terasa warga sekitar, Pak? Sampai 50 meter lah. Semua ini apa itu lampu semua, tangga-tangga ini semua punya. Nah, terus kerugian berapa ditaksir, Pak, kira-kira? Ini material semua full ya? Semua full. Anggota Polsek Gumukmas bersama 3 pilar yang mendapat laporan tentang peristiwa itu langsung bergegas ke rumah Nenek Sakinem untuk mengadakan pengecekan lalu melakukan kerja bakti bersama relawan dan masyarakat sekitar. Pilar dipimpin Pak Kades, RT RW masyarakat sudah mulai berbondong-bondong untuk ikut serta melaksanakan kerja bakti untuk membenahi rumah yang kena petir ini milik Bu Sulam. Untuk harapannya, Pak, mungkin kepada masyarakat yang jelas saya mengharap kepada masyarakat ini sepertinya petir ini dari kabel listrik arus, mungkin pada waktu petir tidak dimatikan atau pada waktu membunyikan televisi tidak dimatikan, akhirnya kena petir ini. Maka dari itu saya mengimbau kepada warga setempat kalau sudah terjadi hujan ada petir umum dimatikan semua lampu-lampu biar tidak terjadi seperti yang saat ini kita. Dari Mayangan Gumukmas, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.